Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai teori atom hidrogen yang dikenalkan oleh Niels Bohr. Niels Bohr merupakan ilmuwan yang mengemukakan teori atom Bohr pada 1913. Teori ini berawal dari keraguannya terhadap teori atom yang dikembangkan oleh Rutherford. Bohr menjelaskan teorinya dengan cara membuat percobaan tabung sinar hidrogen. Kelemahan teori atom Rutherford yang pertama adalah ia tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Menurut teori gelombang elektromagnetik, muatan yang dipercepat dalam gerak melingkar akan memancarkan energi, sehingga energi akan habis dan nantinya elektron akan jatuh pada inti atom, sehingga atom dikatakan tidak stabil. Kelemahan yang kedua adalah tidak dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen yang diskrit atau dalam bentuk garis-garis. Langkah percobaan yang dilakukan oleh Niels Bohr dalam teori atom hidrogen adalah dengan mengosongkan tabung dan mengisi tabung tersebut dengan gas hidrogen. Kemudian ujung kawat diberi katoda yang diberi aliran listrik. Hasilnya adalah di dalam tabung tersebut terdapat gas yang berpendar atau gas hidrogen memancarkan cahaya karena adanya aliran listrik. Cahaya tadi dipantulkan dan terlihat adanya spektrum. Setelah Niels Bohr melakukan percobaannya, maka ia menyimpulkan bahwa hasil temuan Rutherford itu benar, bahwa inti atom dikelilingi elektron. Namun, gambaran atom yang dikemukakan oleh Rutherford salah atau keliru menurut Niels Bohr. Postulat teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr yang pertama adalah setiap elektron memiliki lintasan dan energi tertentu. Elektron yang bergerak pada setiap orbit tidak meradiasikan energinya. Elektron hanya akan meradiasikan energinya saat ia berpindah dari orbit yang nilainya lebih tinggi ke orbit yang lebih rendah. Radiasi ini dipancarkan dalam bentuk foton yang memiliki energi Hf sama dengan E1 min E2. E1 merupakan energi yang lebih tinggi dan E2 adalah energi yang lebih rendah. Yang terakhir, setiap lintasan memiliki momentum sudut yang harus memenuhi keadaan kuantum, yaitu L sama dengan mv/Rn sama dengan N dikali H per 2pi. Dengan L adalah momentum sudut, M adalah massa atom, V adalah kecepatan elektron, Rn adalah jari-jari orbit ke N adalah bilangan kuantum utama, dan H adalah tetapan Planck. Pada kasus ini, atom hidrogen memiliki spektrum cahaya yang bergantung pada energi pada setiap kulit, di mana ada N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Energi-energi yang dipancarkan pada setiap orbit memiliki panjang gelombang yang memenuhi persamaan Rydberg, di mana 1 per lambda sama dengan R kali 1 per N1 kuadrat min 1 per N2 kuadrat. Dari persamaan tersebut, lambda adalah panjang gelombang, R adalah skala Rydberg, N1 kuadrat adalah bilangan kuantum dengan energi tinggi, N2 kuadrat adalah bilangan kuantum dengan energi rendah. Macam-macam deret spektrum atom hidrogen pada keadaan N1 terjadi saat N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya, maka disebut dengan deret Lyman. Ketika N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya, maka disebut dengan deret Balmer. Ketika N1 sama dengan 3, N2 sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya, maka disebut dengan deret Paschen. Ketika N1 sama dengan 4 dan N2 sama dengan 5, 6, 7, dan seterusnya, maka disebut dengan skala Brackett.
Jadi saat N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 6, 7, 8, dan seterusnya, maka disebut dengan deret Van. Itu tadi pembahasan saya sedikit mengenai teori atom hidrogen yang dikenalkan oleh Niels Bohr. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.